Perencanaan Wilayah dan Kota jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Banyak sekali daripada pengalaman Ibu Sri, salah satunya juga menjadi Ketua Forum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Gorontalo dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan banyak juga melakukan pendampingan masyarakat, salah satunya pendampingan masyarakat sanitasi lingkungan dan juga pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Ibu Sri akan membawakan topik materi tentang peranan akademisi dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim serta pentingnya menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari dampak permasalahan ekologis. 15 menit saya berikan waktu kepada Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pelaksana acara, Ketua Institut Hijau Indonesia beserta tim, adik-adik, alumni dan mungkin masih peserta Green Leadership Indonesia, teman-teman narasumber, saya seperti diajak ini hari ini alhamdulillah dipertemukan kembali. Beberapa bulan terakhir ya Pak Rahman Dako komunikasinya cuma lewat WA, baru untuk diundang di sini ketemu langsung. Berapa kali janjian mau ketemu langsung belum sempat ketemu. Kemudian ada Pak Devi, saya panggil Bapak ya Pak. calon direktur Walhi. Masih teman-teman sejawat lah, semuanya, ada Pak Awal dan Hadis. Komunitas Gorontalo, mungkin karena Gorontalo kecil ya, kita ketemunya masih ke situ juga. Oke, alhamdulillah hari ini saya dikasih materi, jatah materi sama panitia terkait peran akademisi lebih ke adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hari ini mungkin saya akan membahas tentang saat ini kami program studi perencanaan wilayah dan kota. Tadi sempat disebutkan juga saya diminta menerima plakat mewakili SDG Center. Kebetulan saya juga masuk di salah satu tim pakar SDG Center yang saat ini kami sedang mencanangkan juga. Saat ini SDG Center sedang mendorong multi stakeholder partnership, jadi kerjasama multi pihak untuk mendorong tercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya di goals ke-13 juga ini adalah perubahan iklim. Saya juga lihat di audiens ada ya SDGs tahun 2022 ya. Itu bagian dari kerja kerja SDGs selama ini. Kemudian saat ini dari tahun 2022 kami program studi perencanaan wilayah dan kota bekerjasama dengan pemerintah kota juga sedang menyusun sebagai salah satu bentuk peran akademisi terhadap perubahan iklim, menyusun rencana aksi iklim di Kota Gorontalo. Oke, sedikit gambaran tentang perubahan iklim. Sebenarnya perubahan iklim itu dengan atau tanpa pencetus akan terjadi. Namanya perubahan iklim akan tetap terjadi. Hanya saja jika tidak ada pencetusnya, itu akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan dalam proses waktu yang panjang itu akan terjadi perubahan termasuk di pola cuaca dan suhu. Tapi di dekade terakhir ini memang itu lebih cepat, perubahannya cenderung lebih cepat karena ada beberapa hal tadi juga sudah disampaikan perwakilan dari kementerian oleh Pak Halid dari banyak hal, jadi saya tidak akan berbicara lebih banyak terkait itu. Kenapa penanganan perubahan iklim menjadi urgent? Tadi sempat dibahas juga di pemaparan sebelumnya, ada persetujuan Paris yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Di SDGs juga, di Sustainable Development Goals menjadi tujuan kita, di tujuan ke-13 yang kemudian ini juga beririsan dengan banyak tujuan-tujuan lainnya termasuk ekosistem daratan, ekosistem lautan dan semuanya terkait dengan perubahan iklim, sehingga ini menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti dan butuh
intervensi bukan hanya pemerintah, tapi semua pihak, semua stakeholder yang ada untuk penanganan perubahan iklim. Karena perubahan iklim menjadi masalah bersama. Ini bukan lagi dongeng yang kita sebut-sebut akan datang, tapi belum datang. Saat ini kita sudah berada di situ dan kita sekarang harus berjuang untuk mengurangi dampak. Kita tidak bisa lagi menahan supaya itu tidak terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya mengurangi dampak dengan cara ada dua tadi, adaptasi dan mitigasi. Ada beberapa dampak perubahan iklim, salah satunya itu bumi lebih panas saat ini 1,1 derajat di peningkatannya dalam kurun dekade dari tahun 1800, kemudian bumi tadi disampaikan oleh Kementerian KLHK di periode Juli sampai Agustus itu mengalami masa paling panasnya. Kemudian ini juga saya dapat data di Oktober 2020 sampai 2023 itu mengalami kenaikan yang cukup besar 0,4 derajat itu per tahunnya, sehingga mau tidak mau kita berada dalam posisi memang harus peduli, harus aware dengan hal ini. Emisi gas rumah kaca yang selalu kita gaung-gaungkan ada GRK, gas rumah kaca. Di beberapa kesempatan saya dengan Pak Angga juga sempat kita dialog hari itu di RRI. Ada masyarakat yang kemudian menelpon minta ketegasan pemerintah untuk menyetop pembangunan gedung yang menggunakan material kaca. Jadi mungkin ini salah satu bentuk mispersepsi yang terjadi di masyarakat terkait dengan emisi gas rumah kaca, karena ada beberapa penelpon yang dengan semangat menyampaikan itu. Tadi sudah dijelaskan dari KLHK bagaimana tahapan dan hierarki kenapa itu disebut emisi gas rumah kaca, bukan membangun menggunakan kaca. Walaupun sebenarnya pemilihan material bangunan itu penting, karena setiap material dalam bangunan saya rasa juga di GLI kan ada arsitek ya, ada Ika dengan Andika. Ini penting karena setiap material dalam bangunan itu menyumbang panas yang berbeda-beda, termasuk di jalan. Itu juga yang sedang kami jalankan saat ini, lagi beriset tentang bagaimana dampak beberapa material ruang luar yang berpengaruh terhadap menyumbang terhadap kenaikan pemanasan global. Pemanasan global sendiri tidak terdengar ini yang di slide. Saat terjadi itu dampaknya besar sekali, mulai dari kekeringan, banjir, kenaikan muka air laut, hujan badai, kelaparan, sulitnya tempat tinggal, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan dampak paling jauhnya itu kesehatan terganggu. Saat ini di beberapa kecamatan, kalau tidak salah saya baru lihat berita tadi pagi, 2 kecamatan di Pembuato terdampak banjir, 2 kecamatan di Kabupaten Gorontalo juga mengalami hal yang sama, dan tadi malam jam kurang lebih jam 1 tadi subuh ya, jam 1.30 ada longsor, merumbuhkan rumah longsor di Botu. Saya juga baru dapat infonya. Ini semua salah satu dampak dari bencana iklim disebabkan oleh iklim. Jadi membatasi kenaikan suhu kurang dari 1,5 derajat itu sebenarnya adalah upaya membantu agar kita terhindar dari kondisi iklim yang buruk. Tapi itu upaya sebenarnya. Namun emisi GRK saat ini berpotensi meningkatkan suhu 1,4 derajat pada akhir abad ini. Jadi bisa dibayangkan kita sebenarnya ingin berjuang menghalangi supaya GRK itu tidak meningkat, menaikkan pemanasan global 1,5 derajat, tapi potensi yang akan kita hadapi justru 4,4 derajat. Ini yang agak berat. Mohon izin Ibu, tinggal depan ini. Oh iya. Cepat sekali ternyata. Jadi ada beberapa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Saya mungkin tidak perlu lagi menjelaskan apa definisinya. Saya takut juga sama moderator ini. Dari tujuan rencana aksi itu ada 4. Yang pertama mengurangi risiko, kemudian meningkatkan ketahanan kita terhadap perubahan iklim, mendorong inovasi dan untuk mencapai tujuan global yang tadi goals 13.
Ada beberapa strategi adaptasi yang harus dijalankan, terutama mungkin lebih kita ke lokal Provinsi Gorontalo yang kita harapkan dampaknya bisa mengglobal. Yang pertama itu adalah pengelolaan sumber daya air. Ini akan terjadi, salah satu dampak perubahan iklim adalah pada saat musim hujan kita kelebihan air dan pada saat musim kemarau kita akan kekeringan. Dan memang Gorontalo selama ini belum berteriak dengan kekeringannya, tapi itu akan terjadi kalau kita tidak cepat mengurangi dampaknya. Kemudian kita perlu juga salah satu strategi yang harus dilakukan adalah pertanian berkelanjutan. Kita sudah harus mulai berpikir untuk beralih ke konsep-konsep pertanian yang lebih ramah lingkungan. Saya kira ada kakak awal di sini punya banyak metode terkait inovasi ini. Kemudian yang strategi ketiga, pembangunan infrastruktur tahan iklim. Ini hal tercepat. Metode adaptasi yang paling cepat adalah membangun infrastruktur, tapi itu tidak cukup. Walaupun itu langkah tercepat yang bisa dilakukan, infrastruktur untuk tanggul, penahan banjir dan sebagainya. Kemudian yang keempat, edukasi dan kesadaran masyarakat. Ini adalah pilar yang paling penting. Tanpa kesadaran masyarakat ini tidak akan terjadi. Itu tadi strategi adaptasi. Kemudian untuk strategi mitigasi sendiri, kita perlu pengelolaan limbah, perlindungan hutan dan sebagainya, termasuk pengelolaan sumber daya air. Kita melihat peran pemerintah dan kebijakan apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama itu untuk kebijakan dan regulasi kita harus lebih mendorong meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Semua masih ingat dengan jelas minggu kemarin kita berada dalam krisis energi. Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah semuanya berteriak mati lampu hampir 24 jam. Dan kita memang sedang krisis energi karena kita masih berharap pada energi fosil, belum ada yang mendorong energi terbarukan. Bahkan ini masih omong-omongan. Saya dengan suami berpikir kita harus pasang solar cell ini supaya tidak mengalami hal-hal seperti ini, tapi itu masih sekedar wacana. Banyak sekali potensi yang di Provinsi Gorontalo, teman-teman UIT juga beberapa kali meriset ada potensi energi terbarukan angin dan surya yang bisa dikembangkan, tapi sampai sekarang itu belum jalan juga. Perlu pendanaan dan investasi, tadi sudah dijelaskan ada perdagangan karbon, dan itu sebenarnya menjadi salah satu potensi yang bisa dilirik oleh pemerintah supaya kita bisa punya pendanaan dan investasi. Kerjasama nasional dan internasional seperti yang dilakukan hari ini. Aplaus juga mungkin buat teman-teman GLI dan pelaksana kegiatan Institut di Indonesia hari ini. Ego sektoralnya sudah tidak ada, yang ada ekosektoral. Jadi kita sudah berjuang bersama melibatkan banyak pihak untuk menyelenggarakan acara hari ini. Itu yang perlu kerjasama dan kolaborasi. Kemudian keterlibatan masyarakat. Ini hal yang paling penting, yang paling berat. Tadi disampaikan kami sudah melakukan pendampingan ini jauh sebelum COVID tahun 2019. Beberapa kali kami melakukan pendampingan. Hingga saat ini yang paling berat untuk merubah mindset masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah. Saya lanjut ke pentingnya kolaborasi multi pihak yang harus dilibatkan sektor swasta, organisasi non pemerintah, LSM. Saya rasa Japreslen di sini sudah mewakili, ada Walhi, ada akademisi, UNY, dan mungkin perlu kampus-kampus yang lain juga, komunitas lokal. Kita perlu lebih banyak komunitas, terutama si generasi muda. Saya mengapresiasi JPSD yang sudah bersedia menginisiasi, ada namanya kegiatan AMJI ya, sebenarnya Aksi Muda Jaga Iklim. Saya mungkin hanya mau menyoroti ke terakhir ini, ada yang kami analisis untuk Kota Gorontalo, analisis dampak yang didapatkan dari perhitungan kerentanan dan keterpaparan di Kota Gorontalo. Saya masih punya datanya di Kota Gorontalo. Jadi ada sekitar 34 kelurahan yang berada dalam potensi dampak tinggi, agak tinggi dan sangat tinggi dalam klasifikasi itu yang perlu diwaspadai di Kota Gorontalo untuk keterpaparan terhadap perubahan iklim. Kemudian 6 kelurahan itu yang berada di dalam potensi dampak paling tinggi, sangat tinggi, itu di Pilo, Bugis, Dembe 2, Dulomo Selatan, Dulomo Utara, dan Dulomo Tada Timur. Itu adalah 6 kelurahan yang sebenarnya sangat rentan terhadap krisis iklim dan bencana-bencana akibat iklim. Di sini mungkin saya mau menyampaikan pesan, ada yang sebenarnya generasi muda lakukan.
saat ini paling utama lah tanam pohon dulu. Dimulai dari hal-hal kecil tanam pohon. Saya perlu bertanya adik-adik yang ada di ruangan sini, sudah pernah nggak tanam pohon satu orang dulu? Paling berisik di sini, paling bersuara karena tanam pohonnya wajib, dipaksa. Wajib punya pohon satu. Nanti kalau sudah wisuda harus foto lagi dengan pohonnya yang mati. Hati-hati. Dipertanyakan apakah selesai atau tidak itu yang mati pohonnya. Karena pohon itu fungsinya sangat banyak, sayangnya tidak menghasilkan wifi, jadi mungkin kurang dilirik oleh generasi muda, tapi yang dihasilkan jauh lebih besar manfaatnya dari wifi. Yang kedua, bijak mengelola sampah. Pilah sampah dari rumah. Kalau ini saya tanya, sudah memilah sampah dari rumah atau belum? Belum. Tapi mulai dulu. Sudah diwajibkan bawa tumbler, sudah kurangi belanja menggunakan plastik sekali pakai, itu yang perlu paling cepat dilakukan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan dari akademisi, dari sudut pandang akademisi, dari kampus, melakukan banyak riset terkait dengan apa sih dampak perubahan iklim. Sebenarnya data kami banyak sekali, cuma kita nantilah setelah diskusi dibatasi oleh waktu. Di rencana aksi untuk Kota Gorontalo yang sudah kami susun, ternyata setelah kami melakukan workshop berulang-ulang dari 2020 sampai saat ini, kemudian keluar rencana aksinya, yang muncul yang paling urgent untuk ditangani di Kota Gorontalo berada di urutan kelima besar. Yang pertama itu STH. Kita masih sangat jauh kekurangan RTH di Kota Gorontalo. Kemudian pengelolaan sampah yang jauh dari harapan, lebih ke pengurangannya. Yang dilaksanakan saat ini hanyalah penanganan itu yang menjemput, angkut, bawa ke TPA. Hanya ada yang sayang, mungkin miss di perhitungan kami karena ini berbatas wilayah administrasi. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Kota Gorontalo malah dapatnya dari sektor energi karena ada pembangkit listrik di Andalas. Dari situ. Tapi sampahnya menyumbangnya kecil sekali. Ternyata kecilnya karena sampahnya dibuang di Talung Melito, yang notabene bukan wilayah kota. Jadi di sana tidak dihitung. Mestinya kita menghitung juga metana yang dihasilkan oleh TPA, karena 65% sampah yang ada di TPA Talung Melito adalah sampahnya orang kota. Tapi itu kemarin yang miss tidak dihitung di sana, sehingga pengelolaan sampah dianggap bukan penyumbang GRK 5 besar di Kota Gorontalo, karena sampahnya hanya diambil, diangkut, dibuang di TPI di kabupaten. Jadi kabupaten yang dapat penyumbang GRK-nya. Itu mungkin akan diperbaiki lagi analisisnya karena berbasis wilayah sehingga dibatasi batas wilayah administratif. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Ada pesan di akhir slide, bergabunglah untuk aksi tim, jangan pernah bosan untuk terus menyuarakan, untuk membuat aksi mengurangi dampak perubahan iklim. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.